Abu Tolha pernah dapat lelang. Pernah dengar itu? Nabi lelang. Ada tamu ke bawah. Jadi Nabi itu kalau dapat tamu tidak ada makanan di rumah, nah lelang. Ada tamu dari luar daerah, maksudnya dari luar. Siapa mau jamuin? Angkat tangan Abu Tolha. Nah, Abu Tolha ini terkenal pacin. Ya, terkenal pacin. Nah, tanya Nabi. Al-Tayyab kan Abu Tolha. Nabi sih, yakin juga ada makanan di rumahmu? Nabi, ada. Oh, alhamdulillah. Karena tadi kuliah istriku masak sebelum keluar. Oh, alhamdulillah. Bawa paling. Nah, bawa. Malam-malam ini. Nah, datang istrinya. Sayang, tadi masak betul? Iya, masak nih. Hampir. Kasih tidur ke anak tak. Kenapa ini? Ada tamu datang. Kasih minum anak tak air banyak-banyak supaya kenyang, dia ngantuk supaya tidur. Saya minta halalnya ridhomu. Kau tidak makan malam ini hari, saya juga tidak makan malam ini hari. Setuju? Iya, setuju. Nah, kasih tahu. Tapi satu piring nih. Bagaimana caranya? Bawa ke 2 piring. Satu ada isinya, satu tidak ada. Nah, bawa keluar. Gelap. Nah, sengaja matikan lampu. Maafkan kamu, habis minyakku. Jadi makan. Ini tuan rumah ini pura-pura ada isinya. Bunyi. Makan. Ada doa satu ini tuan rumahnya, Abu Tolha. Ya Allah, mudah-mudahan tamuku tidak minta ditambah. Bagaimana caranya mau minta tambah? Dia lagi tidak ada. Akhirnya ternyata berhasil dikabulkan doanya. Setelah itu tidur tamunya, besok subuh kembali keluar. Nabi cari pagi-pagi sudah sholat subuh, nah cari Abu Tolha. Aina Abu Tolha? Aina Abu Tolha? Mana Abu Tolha? Yang kata, ada ya Rasulullah. Apa doamu sampai-sampai malaikat Jibril pun tertawa? Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya mengatakan mohon maaf lahir dan batin, kita saling memaafkan. Habib minta maaf. Dan tentunya kita pakai kebiasaan jangan tunggu saudara kita minta maaf. Maafkan saudara kita sebelum meminta maaf ya. Setiap mau tidur jangan tutup mata kecuali katakan, ya Allah, semua orang yang berdosa kepada saya maafkan dosa-dosanya. Ya, agar kiranya dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin al hadirat, kita lanjutkan tadi hadis dibaca oleh Waladi Sayyid Muhammad. Masih lanjut tentang keutamaan sedekah. Sekali lagi saya pertegas, sedekah itu tidak harus berupa uang. Ya. Sedekah itu luas. Anda memberi manfaat apapun itu adalah sedekah. Ya. Anda menunjukkan jalan orang ketika bertanya mana jalan pontiku, Anda katakan terus dan jalan terus dan terus, itu juga sedekah. Ada duri di jalan Anda ambil, itu juga sedekah. Intinya semua kebaikan yang sekiranya bermanfaat itu adalah sedekah. Baik kebaikan itu yang sifatnya kepada Allah, seperti sholat sunnah, itu sedekah. Baca Quran, sedekah. Ya, namun jangan sampai kita sibuk ibadah kepada Allah tapi lupa juga ibadah kepada sesama manusia. Ya, ingat, semua ada keseimbangan. Hablum minallah wa hablum, harus seimbang ya, insyaallah. Kita masuk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhi gharibun minallah, gharibun minal jannah, gharibun minan nas, ba'idun minan nar. Dikatakan orang dermawan itu dekat dengan Allah. Ya. Dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan juga jauh dari api neraka. Orang yang betul-betul dermawan pasti akan dekat kepada Allah. Sampai-sampai dikatakan aktsar min auliya illa yarfa magamah laisa bi ibadih lakin min saha, min sababis saha.
Kebanyakan para wali diangkat derajatnya menjadi wali oleh Allah, kadang-kadang bukan karena ibadahnya, tapi karena kedermawanannya. Jadi mayoritas wali itu diangkat magomnya bukan karena rajin ibadahnya saja, tapi utamanya karena kedermawanan. Jadi kalau ada orang ngaku wali tapi seke, nggak tahu wali apa itu. Ya, ingat baik-baik ya, wali nggak ada yang pelit, nggak ada yang pelit. Diriwayatkan Sahibus Sittah Dirar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi pernah satu ketika bersedekah baju kepada masyarakat. Baju dia bagi-bagi. Sudah sedekah baju bagi-bagi semua sudah dapat. Akhirnya lebaran dia keluar. Ini Habib Ali nih, Sahibus Sittah Dirar Sewu, keluar pakai baju baru. Ternyata ada orang belum dapat baju. Ya Imam, saya ini belum dapat baju pembagian kemarin. Oh, belum dapat ya? Iya, masuk. Nah, ganti baju barunya jadi baju lama. Itu baju barunya dia lipat, dia kasih. Ini hadiah dari saya. Nah, lihat bagaimana kedermawanan seorang waliullah al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Nah, begitu juga yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi itu berdakwah memberi manfaat, bukan menghasilkan manfaat. Coba lihat ya, pernah ada sendal Nabi Muhammad yang dikasih oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ya, Nabi pulang dari masjid diikuti sama orang itu. Setelah Nabi sampai di rumah, senyum sama Nabi. Nabi nggak banyak bicara, langsung ambil sendalnya. Kau lihat ini sendal kan? Iya Nabi. Ya udah, hadiah buat kamu. Jadi betul-betul kedermawanan Nabi itu nggak ditawar. Nggak ditawar kedermawanannya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang, apa yang menyebabkan orang tidak dermawan? Penyebabnya cuma satu, nggak banyak kok. Orang tidak dermawan, satu aja penyebabnya, nggak butuh banyak. Apa? Hubbud dunia. Karena cinta kepada Daudah. Sedangkan ini hati, Allah tidak akan masukkan cinta kepada Allah jika ada sedikit saja cinta kepada dunia. Dan Allah udah tahu kita ini bakalan cinta dunia. Allah tahu. Mana buktinya Allah tahu? Itu loh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma. Tidak sempurna kebaikan di antara kalian kecuali kalian mampu menyedekahkan apa yang kalian cintai. Allah tidak bilang apa yang kalian miliki, tapi Allah tahu. Allah katakan tidak sempurna keimanan kebaikan kalian walaupun banyak sujud, banyak tahajud, banyak baca Quran, banyak zikir, tidak sempurna semuanya kecuali kalian berani menyedekahkan apa yang kalian cintai. Ingat loh ya, cintai. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang itu? Allah. Berarti Allah tahu kalau kita cinta, sudahlah, normal itu. Allah tidak bilang apa yang Anda miliki, enggak. Allah bilang apa yang Anda cintai. Makanya bahaya juga ini sebenarnya. Kalau sudah cinta dunia ya selesai dah. Memang ya, kedermawanan ini perlu dilatih. Berat. Dikatakan dalam hadis lain, orang yang dermawan otomatis hajatnya akan dikabulkan oleh Allah walaupun tanpa berdoa. Orang yang dermawan. Jadi seandainya ada orang dermawan, itu seandainya tidak berdoa, hajatnya otomatis dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Magana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajatihi." Siapa yang suka mengabulkan kebutuhan saudaranya, Allah akan kabulkan kebutuhannya. Hebatnya orang dermawan itu. Orang dermawan itu betul-betul mudah. Makanya ada satu ulama pernah bilang begini, kalau kau punya susah atau cita-cita belum terkabul, maka silahkan cari orang susah.
Bisa dipahami? Kita kan biasa pada umumnya kalau susah cari orang kaya. Ya. Kalau ini riwayat, kalau kamu susah, maka berusahalah cari orang susah yang bisa kamu bantu. Bantu. Kenapa? Kesusahanmu akan dihilangkan oleh Allah. Tidak percaya? Hadis riwayat Muslim, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba asalkan hamba mau saling tolong menolong antar sesama manusia. Itu yang berat itu. Jadi kadang-kadang ada orang itu susah tambah pelit. Iya, betul ya? Tambah susah tambah pelit. Mestinya kan tambah susah tambah rajin bersedekah, tambah susah tambah rajin berbuat baik. Belum. Karena Anda akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Kalau dibilang orang dermawan itu betul-betul, makanya ada doanya Sayyidina Ali. Dengar doanya Sayyidina Ali, urzuqna rizqan fi yadina laisa fi qalbina. Ya Allah, anugerahkan saya rezeki di tanganku, di tangan, jangan di hati. Kalau rezeki di hati, jangan mengharap keluar, nggak bisa. Rezeki di tangan, insya Allah enteng. Enteng. Kenapa sih orang dermawan itu dicintai sama Allah, dekat sama Allah? Karena hatinya tidak cinta sama dunia. Nggak bisa loh ya. Jangan harap Allah mau membarengkan hati manusia cinta kepada zatnya dan cinta kepada dunia. Nggak bisa berbarengan. Nggak bisa, harus pilih salah satunya. Allah tidak mau mencampurkan dirinya dengan dunia. Jadi ini hati, kalau sudah masuk dunia sedikit saja Allah menjauh. Kalau Allah masuk, kecintaan dunia juga tidak ada. Tapi Habib, kalau seandainya mau dikatakan tidak cinta dunia, banyak wali kaya kok. Nah, perhatikan baik-baik. Orang dermawan tidak harus bangkrut. Orang dermawan tidak harus habis. Nggak wajib. Malah sebagian ulama mengajarkan, wahai orang-orang yang dermawan, jadilah kamu seperti matahari, jangan jadi lilin. Lilin itu menyinari sekitarnya tapi dia habis. Maka manfaatnya singkat. Matahari menyinari sekitarnya tapi tidak habis, bahkan menyinari selama-lamanya. Artinya silahkan membantu, tapi jangan sampai hancur. Dengan penuh pertimbangan. Dengan penuh pertimbangan. Kalau belum waktunya, bantulah semampunya. Ya, contoh, misalnya Anda punya uang nih 1 juta. Anda jangan sok-sok tiba-tiba, saya bantu masjid. Bagaimana bayar listrik? Begitu kan semua butuh pertimbangan. Beda kebutuhan sama cinta dunia. Kita memang tetap butuh sama dunia. Perahu di atas air. Kalau perahu di atas air memang tempatnya. Kalau perahu tidak ada air, bukan perahu namanya, kayak rongsokan. Yang bahaya itu air di atas perahu. Itu yang bahaya. Kalau Anda butuh dunia, sudah wajar Anda hidup di dunia. Yang bahaya Anda cinta dunia, air masuk dalam perahu, itu akan menjadi musibah bagi diri Anda. Ya, bukan berarti para wali itu tidak ada yang kaya. Ini Abu Syekh Al-Maliki, orang kaya besar, tapi kekayaannya digunakan untuk kebaikan. Dia tampung santri tidak mampu, dia tampung. Tiap bulan santri dikasih uang $100. Abu Syekh Al-Maliki. Ya, $100 tiap bulan dikasih muridnya. Bukan muridnya membayar, dia yang kasih uang. Kalau Habib Hussein belum bisa sampai situ. Habib Hussein kasih $100 satu orang, tuh kan pulang kampung. Bang deh. Nah, jadi karena saya belum mampu, ya saya lakukan semampu saya. Bagaimana? Yang betul-betul tidak mampu aja dibantu. Yang mampu, silahkan. Mari kita sama-sama berjuang, gitu aja. Jadi jangan sampai kedermawanan itu sampai kita terbakar. Jangan.
Jangan ya, harus ada pertimbangan sendiri. Kecuali tawakalnya memang betul-betul kuat. Tawakalnya betul-betul kuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pulang sholat isya. Selesai sholat isya, tidak tinggal zikir, tidak tinggal doa, pulang. Besok subuh ditanya sama sahabat, Nabi, kemarin malam kami melihatmu pulang tergesa-gesa, seolah-olah ada masalah. Kenapa? Apa yang menyebabkan Anda pulang tiba-tiba? Perhatikan, apa kata Nabi? Saya pulang tiba-tiba karena saya ingat ada uang tersisa di bawah bantalku, dan saya tidak mau tidur kecuali uang semuanya habis dalam rumahku. Itu Nabi. Dikatakan tawakkalun Nabi katawakkalit thair. Tawakalnya Nabi seperti tawakalnya burung. Ada tak burung? Burung itu pergi makan, kenyang, pulang, nggak bawa makanan dia itu, burung itu pulang, besok urusan lain. Itu Nabi. Nah, kalau kita kayak gitu, kalau memang keyakinan Anda kuat, silakan. Apa maksudnya ini? Masya Allah. Silakan kalau memang kuat seperti itu. Jadi memang kedermawanan ini apa ya? Tidak dibikin-bikin. Kedermawanan ini memang tidak dibikin-bikin. Dan saya berani bersumpah, tidak ada satupun orang dermawan hidupnya menderita. Tidak ada. Ada orang Yahudi datang sama Nabi. Nabi, mau habiskan hartaku. Ini orang Yahudi ini kaya sekali. Nabi bilang, kalau kau mau habiskan, bagi. Jadi mulai pagi sampai malam, nah bagi. Selesai nah bagi, kembali sama Nabi. Nabi, udah malam, besok saya lanjut, hartaku masih ada. Kata Nabi, maafkan saya. Kenapa? Malaikat Jibril turun kabari saya, rezekimu ke depan jauh lebih banyak daripada yang kemarin. Paham tak? Artinya walaupun besok habis iwanmu, ke depan rezekimu lebih banyak dari kemarin. Disitulah Nabi bersumpah 3 kali, wallahi, 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 ma naqasa malu min sadaqah. Tidak ada harta yang kurang gara-gara sedekah. Tidak ada. Dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemarin penjual bakso datang ke rumah saya. Tidak apa-apa sebut nama saya. Almarhum Pak Kumis Markosit. Orang bilang Pak Kumis karena terkenal Jalan Korban itu. Datang ke rumah, almarhum udah, orang Lamongan. Habib, gimana Bib kira-kira supaya warung saya tambah sukses? Saya jawab, sampean serius? Iya Bib. Ya sudah, ikut sama saya. Kebetulan di belakang rumah ini ada tukang lemari, samping PS ada tukang servis lemari, ada kamar kecil dikasih sama orang Jawa itu yang tukang lemari, bapaknya Yudi. Kamar kecil, tinggal nenek-nenek sebatang kara. Nenek-nenek ini jalan kaki ke terong, jalan kaki, pulang jalan kaki hanya demi mendapatkan uang 20.000 supaya pisahkan lombok rusak, lombok baik, bawang rusak, bawang baik, kan gitu ya. Kerjaannya itu aja. Nah, jadi saya sampaikan Pak Markosit, ini orang tua, nenek-nenek sebatang kara. Kau kasih makanan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, jangan sampai lupa. Dan titipi uang tiap hari 20.000. Apa jawabannya? Siap, Bib. Demi Allah diamalkan sampai matinya. Rezekinya apa sekarang? Meroket. Rezekinya meroket. Bangkrut enggak? Enggak. Duluan meninggal itu nenek-nenek daripada Pak Markosit. Waktu meninggal datang sama saya, Bib, sudah meninggal Bib, neneknya Bib. Jadi gimana lagi Bib? Ya sudah, cari yang lain, jangan saya yang cari. Cari aja yang lain, yang penting caranya udah paham. Masa saya yang cari? Artinya, ayo yang kreatif gitu. Jangan ada mau artinya ragu ya dengan sedekah itu. Wallahi la ilaha illallah. Dekat sama Allah. Dan orang yang dermawan dekat sama surga, ya jelas. Orang yang dermawan, ya jelas, insya Allah akan dekat dengan surga. Bagaimana tidak? Berapa banyak dia beri manfaat kepada sesama manusia. Apa? Khairukum
yaitu anfa'uhum linnas. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bukan orang yang banyak sujudnya. Sebaik-baiknya manusia bukan orang yang banyak baca Qur'annya, tapi yang paling bermanfaat sesama manusia. Yang paling bermanfaat sesama manusia. Ada orang di Makassar, saya tidak usah sebut nama ya, kalau sebut nama kode etik. Semua orang yang datang sama dia, semua orang yang datang sama dia, pasti dia bantu. Kalau tidak ada uang, utang. Semua. Ada orang datang urusan ininya dibantu, ada orang datang urusan ininya dibantu. Kemarin dia telepon sama saya, Bib, ada orang kecelakaan, Bib, tabrakan, butuh uang 11 juta, datang sama saya, tapi saya tidak pegang uang tunai. Tolong Bib bantu dulu. Saya bilang kalau saya nggak ada lagi membangun. Kalau teman silakan Anda berhubungan. Utang dia 11 juta. Nggak pernah satu pun orang datang kecuali ada. Sekarang rukonya berapa? Sudah 8. Apakah bangkrut? Enggak. Enggak ada, belum pernah saya lihat. Orang dermawan itu dekat sama Allah. Ya kalau sudah sama Allah dekat, ya jelas juga dekat sama surga. Yang punya surga Allah. Dekat juga sama manusia. Anda tahu orang dermawan itu? Anda tahu orang dermawan? Kadang-kadang biar akhlaknya jelek disenangi orang. Hai, kurang ajar gitu sebenarnya, tapi itu tuh si dermawan itu. Daripada Masya Allah sebenarnya itu orang rajin tapi coba kalian kenapa sakit dulu. Orang itu kan tidak mau tahu hubungan kita sama Allah, yang penting keluar ininya. Betul apa ini? Anda sholat tidak sholat orang tidak mau tahu, yang penting Anda baik. Masalah ini mempengaruhi loh ini, ya mempengaruhi. Ya, kenapa ini? Nu pilih itu dan untuk itu cari kan nu pilih. Kenapa nu pilih dan tidak baik? Memang tidak baik sekali, tapi suka bantu keluarga aku. Itu sudah jelas-jelas tidak baik masih disuka. Kenapa? Karena orang dermawan itu dekat sama manusia, dekat. Pernah ada satu murid mau mengaji menghadap sama gurunya, dipanggil talaki. Ente talaki sini sama saya. Talaki itu ya berhadapan. Uji coba tes bacaan. Ngebawa buat tim. Bawa buat tim. Akhirnya menghadap sama gurunya. Kata gurunya, sebelum kau baca, biarkan saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzaitun wa turi sinin. Muridnya bilang, guru, salah lagi. Oh, iya, oke, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzaitun. Guru, salah lagi. Kenapa salah, Kak? Mana watinna? Oh, di belakangmu. Sikit nak cukup yang guru. Ada riwayat begitu sikit, maaf ya. Ada orang setiap beli kambing, beli kepalanya, taruh di rumah. Kenapa? Artinya kepalanya tidak beli. Kenapa kepalanya? Kalau kepalanya dibeli gampang ditahu kalau ada yang ambil. Nah kontrol gitu. Jadi pembantu, istri, tidak ada yang ambil. Dia sendiri makan. Dan kalau hilang mata anak, siapa bikin mata ini? Dan siapa bikin dana? Penyakit itu ya. Orang pelit itu penyakit itu. Alhamdulillah min dzalik. Wal bakhil ba'idun minallah. Ya. Jauh dari Allah, ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Kalau sudah jauh dari Allah, jauh dari surga, sudah selesai. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Gharibun minan nar, dekat dengan api. Padahal kan gimana? Kita disuruh menjauhi neraka dengan cara apa? Ada yang tahu? Dengan cara sederhana? Iya. Enggak percaya? Ayo perhatikan. Ittaqun nar, jauhi neraka, hindari neraka, walau bisyikit tamar, walaupun hanya satu biji
Artinya satu biji kurma insya Allah akan mampu menjauhkan kita dari neraka. Harus bersedekah. Kalau mau selamat dari neraka, ya itu tadi. Ada seorang istri masuk neraka, ditanya ketika itu sama Rasul waktu peristiwa Mi'raj. Ya fulana, fulana, kenapa masuk neraka? Kau suamimu masuk surga. Apa jawabannya? Semasa hidupku, setiap suamiku mau sedekah, saya cegah dia. Setiap mau sedekah, saya cegah dia. Nah ini kebanyakan gitu ya. Karena memang itu setan. Kalau tidak mampu nakoda suaminya, maka lari kemana? Kais. Sebagaimana Nabi Adam tidak mempan digoda sama iblis, lari kemana? Ke Hawa, yaitu Sayyidatuna Hawa. Makanya kalau ada keluarga istrinya dermawan, insya Allah suaminya ikut dermawan. Tapi kalau ada keluarga istrinya seke, insya Allah suaminya ikut seke. Otomatis itu. Besar pengaruhnya itu. Ada pepatah katanya, mahkota di kepala suami, keputusan di tangan istri. Itu sering terdengar itu. Besar itu. Tidak bisa. Ya, mudah-mudahan kita dapat pasangan yang dermawan. Amin. Ya. Ada saya kenal itu, istrinya itu dermawan sekali istri. Suaminya kalau memberi istrinya, tak aja nak suami dalam muka kayak Rasulullah. Malah sebenarnya kita bersyukur kalau istri kita dermawan, tak capek diajar, kan gitu ya? Ini mestinya gitu. Ya Allah. Kalau bilang pelit, mau bilang dalil. Itu penyakit ya, sekali lagi penyakit. Lalu dikatakan, ini, maaf ya, jangan tersinggung ini. Maaf, perhatikan baik-baik. Saya mau tanya, mana lebih tinggi derajatnya, orang alim atau orang bodoh? Orang alim apa orang bodoh? Orang Ayo firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman di antara kalian. Jadi orang beriman itu tinggi derajatnya di antara orang muslim. Iman mukmin sama muslim kan beda. Orang beriman lebih tinggi derajatnya. Tapi walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Lebih tinggi. Perbedaannya berapa? 600 derajat. Jarak antara orang beriman sama orang berilmu 600. Tinggi tak derajatnya orang beriman, berilmu? Tinggi, tapi di sini berbeda. Wal jahilus sahi, orang yang bodoh tapi dermawan, ahabbu ilallahi azza wa jal min abidin bakhil. Jauh lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim rajin ibadah tapi seke. Ini walaupun abid tapi maknanya juga di sini al-alim. Orang bodoh tapi dermawan dibandingkan orang alim tapi seke. Ini orang bodoh dermawan lebih dicintai sama Allah SWT. Padahal nyata-nyata loh orang alim itu dicintai. Dicintai itu orang alim itu. Qalamu min ma'u min kalamil ulama asraf indallahi min dami syuhada. Tinta cairnya ulama, tinta dari pulpennya para ulama lebih mulia di sisi Allah daripada darahnya orang mati. Tapi ternyata di atasnya orang alim ada lagi yang lebih dicintai. Siapa? Orang yang dermawan. Orang yang dermawan, Masya Allah. Kalau sahabat-sahabat dulu kedermawanannya luar biasa. Nabi butuh harta perang, Sina Umar bawa harta. Ditanya sama Nabi, kaifa tarakta ya Umar, berapa sisanya Umar? Apa jawabannya Sina Umar? Taraktu nisib, tasaddaqtu nisib. Saya sisakan setengah, saya sedekahkan setengah. Nabi butuh harta untuk perang, keluar hartanya setengah. Datang lagi Sayyidina Abu Bakar membawa hartanya melimpah. Ditanya sama Nabi, ya Abi Bakar, kaifa tarakta ya Abi Bakar? Berapa yang kau sisakan wahai Abi Bakar?
Apa jawabannya? Sayyidina Abu Bakar, taraktu Allah Ta'ala wa Rasul. Aku cuma sisakan Allah dan Rasulnya. Habis untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang ini, Masya Allah, taubatan nasuha udah. Sekarang ini, Masya Allah, top. Para ulama butuh dana untuk dakwah, misalnya atau apa. Jangankan minta, pinjam aja belum tentu dilihat, kan gitu ya. Tapi ya itu haknya mereka. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Belum lagi masjid dibangun, berapa kira-kira? Kadang-kadang, aduh, subhanallah. Itu kadang-kadang saya heran-heran juga ya. Maaf ya. Mondar mandir umroh, haji plus ratusan juta, sampai 400 juta, ada yang 750 juta haji plus itu. Langsung berangkat, tapi tetangga kelaparan belum tentu kelihatan, ya kan? Nah ini jangan sampai kita melakukan ibadah kepada Allah tapi lupa hubungan sama manusia. Nauzubillah min dzalik. Kita lanjutkan satu hadis tambahan sebelum tanya jawab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seke itu ada dua macam ya. Ada seke sama orang, ada dirinya juga ada sekekan. Ada. Kalau seke sama orang itu umum. Ini enggak, dirinya juga ada sekekan. Banyak uangnya, banyak tokonya, tapi di toko dia bajunya hadiah Lifebuoy, celananya hadiah Sunsilk, pegawainya gagah-gagah semua, rapi semua. Dia kayak gimana gitu, pergi pengantin naik pick up, padahal tokonya besar gitu. Itu jangan mendatangi itu, jangan lalu minta warna. Kenapa? Dirinya lagi nasi kekang, apalagi di orang lain. Nauzubillah min dzalik ya. Ada itu ada. Artinya rela tidur kini sampingnya dos-dos. Sampingnya baranda. Tidak mau beli rumah, tidur di toko apa semua gitu. Ya, tidak mau beli rumah, tidak, padahal keluarganya berhak untuk dibahagiakan, kan gitu ya. Jadi apa ya, nauzubillah min dzalik. Tabung warna, kebanggaan banyak tabungannya. Allah karim, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim itu setiap mau tidur dia tidak tidur kecuali dia isi tempat wudhu 200 masjid. Tempat wudhu 200 masjid. Lalu tiap hari bersedekah 400 roti, paling sedikit 10 kambing setiap hari kasih makan orang. Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak ada orang itu manggung-manggung tinggi itu seke-seke hidupnya, tidak ada. Ada salah satu guru kami, cuman kami dilarang untuk menyebut namanya, tidak senang untuk dipuji. Ada bahwa jangan sampai ada yang pakai nama saya untuk bawa ceramah. Tidak senang dipuji. Jadi salah satu muridnya datang, Ustaz, bapakku sakit di rumah. Iya, saya dengar kabar begitu. Ambil uangnya, ini uang, kau pulang. Ustaz, tidak pakai itu kau pulang. Keluar uangnya terus. Ada ini, keluar ini. Tiap minggu itu 3 kali seminggu bawa beras di panti, di rumah janda-janda itu. Sampai sekarang. Tapi apakah tambah bangkrut? Enggak, pesantrennya tambah besar. Cuma ulama jangan dilihat penampilannya. Habib, kita tidak pernah sedekah, masa harus pengumuman? Saya bukan pengumuman. Hari ini guys, sedekah guys. Tidak ada guys-guysan di sini. Di mana-mana, ketahuilah, Habib Ali Zainal Abidin setiap malam di depan pintunya orang miskin, kalau habis berasnya ada beras,
setiap waktu tertentu. Tidak ditahu siapa bawa itu beras. Tidak pernah ditahu. Ya, Al-Imam Al-Habib Ali Zainal Abidin. Tidak ditahu siapa bawa ini beras. Setiap waktu tertentu ada beras di pintunya orang miskin. Tidak ada yang tahu siapa. Bayangkan loh ini. Nanti meninggal, waktu dimandi, orang lihat ada bekas hitam di badannya. Hitam kiri kanan. Orang curiga. Jangan-jangan ini yang bawa beras karena hitam di pundaknya. Tapi ya nanti dilihatlah. Setelah dikuburkan beberapa hari ke depan seterusnya tidak ada lagi yang mendapatkan beras di depan pintu rumahnya. Nanti ditahu dia sedekah kalau sudah meninggal. Nah, ini baru serangan fajar. Serangan fajar-fajar, tapi tidak mengharap sesuatu. Kalau sekarang pesek, hati-hati. Memberi karena maksud, itu namanya sogok menyogok. Ar-roshi wal murtashi finar. Yang nyogok sama yang disogok dua-dua dalam. Hati-hati loh ya, bentar lagi 2024. Nah, karena saya diserang mas saya. Diserang mas saya. Saya sudah diserang. Bangun pondok begini dikira politik tidak ada merapat. Bersamaan 2 pondok saya bangun. Apakah politik tidak merapat? Kasih. Wallahi, saya bersumpah wallahi 500 juta tawaran buat saya. Wallahi saya bersumpah, wallahi. Tapi tidak bisa sebut nama. Apakah saya terima? Insya Allah sampai mati tidak. Bahaya. Alhamdulillah min dzalik. Biarlah pelan-pelan, tapi pasti. Good. Yang penting muridnya berkah, takut sama Allah. Itu yang kita cari. Alhamdulillah min dzalik. Bahaya ini. Mendekati. Tiba-tiba Habib ada puang mau silaturahmi ke rumah tak. Sampaikan puang mau sibuk Kak. Kenapa baru sekarang 5 tahun ini kenalan? Ayo puang. Apa dulu memang kelingin puang. Perhatikan, gara-gara banyak warna puang, kalau miskin warna apa? Apu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup ini. Adiyafatu salasatu ayyam. Fama siwa dzalik fa huwa shadaqah. Perhatikan. Hadis ini riwayat Abu Daud. Hukum tamu bertamu itu paling lama 3 hari. Bertamu paling lama berapa? 3 hari. Adapun lebih dari itu, maka itu bagian sedekah tuan rumah. Artinya kebaikan hati tuan rumah. 1 sampai 3 hari kewajiban tuan rumah. Lebih dari 3 hari bukan kewajiban, kebaikan tuan rumah. Ya, kalau karena itu kalau bertamu jangan lebih 3 hari. Tapi ini pengecualian saudara. Kalau saudara datang bertamu di rumah tak, bukan tamu itu. Orang Bugis bilang aleno tuh. Saudaramu kan dirimu sendiri. Jadi jangan kita katakan, misalnya ada adikku bertamu, Kak, malu-malu Kak lama di rumah tak, berarti tidak menganggap Kak saudara. Karena akhir zaman ini Pak, kadang-kadang keluarga rasa orang lain rasa. Ini yang dihindari. Jangan. Tidak boleh sungkan sama saudara, harus senang. Yang kita kagum sama orang-orang tua dulu itu. Saya ingat orang tua aku dulu. Almarhum Umamah, ada dibilang almarhum Ami Muhammad tinggal di Surabaya. Kalau datang ke Makassar nginap di rumah 3 hari. Ya, sampai 4 hari. Kami tuh gantian itu kompa air itu. Ya, datang almarhum Ami Ali nginap di rumah, senang kita itu. Mereka juga senang, tidak ada rasa sungkan-sungkan. Harus kayak gitu jadi saudara mestinya. Ya, tapi kalau bukan saudara, nah iseng alimu. Kalau bukan saudara 3 hari. Kalau sering itu tuan rumah tak batuk-batuk sendiri. Nah itu kan kadang-kadang itu ya.
Nah, harus kita tahu aturan. Makanya saya itu kalau diundang di Kalimantan, ditawari, Kak Habib, nginap di kamar aja Bib ya. Oh enggak, carikan hotel. Saya enggak mau. Kenapa? Kalau di kamar resikonya pertama, takutnya ada anak perempuanmu. Saya tidak bisa keluar kamar. Iya, kalau ada kamar mandi di kamar. Ya, pernah dengarkan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tidak bangun tahajud. Besok paginya ditanya, ya Imam, kenapa tidak bangun tahajud? Bagaimana saya mau bangun tahajud? Di kamar tidak ada kamar mandi, sedangkan kamu punya anak perempuan, wahai Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi kita punya etika, takut berpapasan, ya kan? Nah itu kalau bertamu 3 hari, lebih dari 3 hari sudah merupakan sedekah yang sifatnya sunnah. Dan ingat, hargai itu tamu. Nah, tidak boleh kita beda-bedakan tamu, kaya miskin. Kadang-kadang itu kalau bertamu nih, lebaran nih, nah bilangnya nah, kalau ada naik mobil ataukah kelihatan muka-muka orang kaya, kasih telur gini tapi ya, brownies-kah, langkosika, sama nastar. Tapi kalau lu lihat muka apa cepat jadi, ini mau gabi kan sama jagung goreng. Ngecini ayam bambu kita memang. Lah, hati-hati kadang-kadang itu. Kalau tamu miskin datang, nah kasihkan 5 rimas. Tahu 5 rimas? Hari itu 2 kali diminum, 3 kali dibatuk. Hari itu kalau diaduk disisa kasar-kasar, tak 500 saat itu. Tapi kalau tamu-tamu kaya iya, pakai marjan. Oh, betul-betul. Alhamdulillah. Jangan mau kaya mau miskin sama. Ingat, man tawadha'a 'ala ginahu faqad dhahaba thulutsadini. Siapa yang tunduk kepada orang, hormat kepada orang karena hartanya, 2/3 agamanya dicabut oleh Allah. Karena kalau orang kaya bicara benar semua. Untuk garam manis, betul Pak, betul. Salah itu bisa betul. Tapi kalau orang miskin bicara, sambaran tuh kau lebih. Jangan. Kelihatan itu kalau di acara, dengan Ji, mentriki, dengan Ji, orang kaya. Begitu orang kecil, iya situ nih. Balak. Musibah ya. Saya kemarin bertamu di satu rumah. Ada satu rumah di Makassar, 11M rumahnya. Ya, 3 lantai, 4 apa 3 itu. Di atas ada kolam renang. Paling atas kolam renangnya. Suatu ketika saya mau masuk, pegawainya bilang, "Ustaz, tapi ada tamu, kayaknya orang kaya." Bilang mau orang kaya, mau orang luar negeri, mau orang luar angkasa, saya juga tamu. Terus ketemu gak? Tuan rumah. Nggak ada, jangan menciut ada orang kaya, nggak usah. Sama semua. Kita itu perpindahan sholat selalu katakan Allahu Akbar. Apa artinya itu? Allah Maha Besar. Yang lainnya apa? Kecil. Yang besar cuma selesai. Jangan sampai ada Jadi, menghadapi tamu yang kedua harus dermawan. Kalau hadapi tamu. Ya, jangan tamu dikasih, gaya aja minuman Fanta, 14 es batuna. Belum pilih tuang Fanta, atau memang es batuna. Begitu dituang sedikit deh, penuh. 5 menit gila merah. Ustaz, mau kita pakai Fanta tak? Layak tapi ada gula pasir tak? Kurang manis. Kan kami Fanta lah, air es punya mana? Ini medikan es batu lembe. Lah, sekikam. Jadi tamu itu jangan sekik, harus dermawan. Ya, dermawan. Baru beli kue, la ilaha illallah. Beli kue itu 45.000 1 kilo. Ada itu kalau digigit gelap tuh kena dengar. Biasanya kamu tak kalau pulang itu perhatikan kalau pulang. Habib pulang dulu di. Daki gitu lagi. Nah, kue murah itu.
Nggak sikat gigi itu lagi-lagi karena sikat. Itu kue murah itu. Nah, hadapi tamu yang berikutnya. Harus apa? Berikutnya, ingat ya, aku sampaikan Ki. Saya pernah mendengarkan a'la thawab minas sadaqah salasa maratib. Paling tingginya pahala sedekah ada 3 tingkatan. 1 fi Ramadan, sab'ami adiyafan. 1 Ramadan 700 kali di. Ada kalau sedekah Ramadan itu 700 kali. Kedua, lil adu, kepadamu musuh. Maksudnya apa? Orang yang benci atau orang yang kita benci. Paham maksudnya? Ada orang nah benci dan kita juga misalnya sebaliknya, atau ada orang kita benci, sedekah besar pahala. Berapa ratus kali lipat? 800 kali lipat. Agak susah. Karena di sini niatnya menyambung silaturahmi. Ada tetangga, pada si kucing gitu. Sedekah. Ini paling besar ini. Yang ketiga, paling hebat lagi, 1000 kali lipat. Dituju kepada tamu. Jadi kalau misalnya, ya misalnya nih, tamu dikasih kami minuman misalnya, marjan 4.500. Misalnya, gitu itu. Nastar, Pak makan 2.000. Nah, kose 5 kali ambil 2.500. Misalnya nggak total gitu. Misal gini, jadi begitu, tidak begitu. Habib tidak begitu dikasih. Jadi bulan lah total Ki. Kamu tadi yang laki-laki kan 14.000 nak makan, yang perempuan 6.000. Berapa semua? 20.000. Pahala berapa? 20 juta. Sama kalau sedekah di masjid 20. Tidak enaknya kalau bilang sama semua makan Ki. Ya Allah. Janganlah kesengket. Nabi itu tahu babi? Pernah dulu halal di zamannya Nabi. Istrinya Nabi masak, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bisa keluar. Ahlan wa sahlan, fadhal. Makan. Nabi enak sekali masakannya istrimu. Oh ya, insyaallah. Ntar ya, saya coba tanyakan, mudah-mudahan masih ada. Sayang, masih ada untuk tamu? Sudah habis. Oh ya udah. Ya akhirnya afonnya sudah habis, insyaallah lain kali. Oh ya, pulang tamunya. Langsung dikasihkan Nabi, tapi ini. Tadi kau bilang sudah habis. Iya, untuk tamu habis. Kan kita bilang masih ada untuk tamu. Untuk tamu habis, ini untuk kita. Apa kata Nabi? Demi Allah, al-an, ya, wallahi al-an haramtu alayya wa ala jami'i ummati hadhil inzil. Demi Allah, aku haramkan diriku dan seluruh umatku ini babi. Turun ayat langsung gara-gara marahnya Nabi Muhammad, hurmat alaikumul maitat wal lahmul khinzir. Karena Nabi marah kalau tamunya tidak dimaksimalkan. Bagaimana dermawannya Nabi Muhammad SAW. Abu Tolha pernah dapat lelang. Pernah dengar itu? Nabi lelang. Ada tamu ke bawah. Jadi Nabi itu kalau dapat tamu tidak ada makanan di rumahnya, nah lelang. Ada tamu dari luar daerah, maksudnya dari luar. Siapa mau jamu? Angkat tangan Abu Tolha. Nah, Abu Tolha ini terkenal pacin. Ya, terkenal pacin. Nah, tanya Nabi. Al-tayab kan Abu Tolha. Nabi sih, yakin juga ada makanan di rumahmu? Nabi, ada. Oh, alhamdulillah. Karena tadi kuliah istriku masak sebelum keluar. Oh, alhamdulillah. Bawa paling. Nah, bawa. Malam-malam ini. Nah, datang istrinya. Saya tadi masak betul? Iya, masak nih. Hampir. Kasih tidur ke anak tak. Kenapa? Ada tamu datang. Kasih minum anak tak air banyak-banyak supaya kenyang, dia ngantuk supaya tidur. Saya minta halalnya ridhomu. Kau tidak makan malam ini hari, saya juga tidak makan malam ini hari. Setuju? Iya, setuju. Nah, kasih tamunya. Tapi 1 piring Ki. Bagaimana caranya? Bawa ke 2 piring. 1 ada isinya, 1 tidak ada. Nah, bawa keluar. Gelap. Nah, sengaja matikan lampu. Maafkan kamu, habis Ki minyakku. Ya, turun spanding. Habis Ki minyakku. Makan. Jadi makan. Ini tuan rumah ini pura-pura ada isinya. Bunyi. Makan. Ada doa anak satu ini tuan rumahnya, Abu Tolha. Ya Allah, mudah-mudahan tamuku tidak minta ditambah.
Bagaimana caranya mau minta tambah, dia lagi tidak ada. Akhirnya ternyata berhasil dikabulkan doanya. Setelah itu tidur tamunya, besok subuh kembali keluar. Nabi cari pagi-pagi sudah sholat subuh, nah cari Abu Talha. Aina Abu Talha? Aina Abu Talha? Mana Abu Talha? Yang kata, ada ya Rasulullah. Hei, apa doamu sampai-sampai malaikat Jibril pun tertawa. Nabi berdoa, mudah-mudahan tidak minta tambah. Nah, luar biasa, dermawannya sama kamu. Dan terakhir, sebelum itu sama kamu kita harus apa? Oh maaf, harus antu'ajjilah li'ijabati, wajib segera menjamu. Tidak boleh ada tamu. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ini? Duduk makan nggak? Baju. Tidak ada makan. Layani dulu. Jangankan itu urusan sholat, selama tidak habis waktunya, boleh melayani tamu. Contoh, ada orang bangun jam 1 siang, berarti selesai sholat di masjid ya. Jam 1 siang, bangun. Astagfirullah, terlambat ke masjid. Mau sholat ini, ambil air wudhu, mau sholat sama istrinya. Tiba-tiba ada tamu, bagaimana dulu? Sholat dulu atau tamu dulu? Tamu dulu. Ya, paham ya? Karena kewajiban sholat di awal waktu itu masih lebih dibawa daripada kewajiban mendahulukan begitu pentingnya tamu di hadapan Allah Subhanahu. Ada dulu sahabat menangis datang sama Nabi, gara-gara tamuku ketinggalan sholat sunnah awabin dan ketinggalan baca Quran antara maghrib dan isya. Kata Nabi, jangan bersedih. Kenapa? Dudukmu bersama tamu, setiap detiknya dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah dan baca Quran. Nah, itu. Maaf, ada lagi satu tambahan. Dan kepada tamu, maaf, saya sampaikan Ki, ya, harus bersabar dan tidak bertanya apa perlunya. Jadi jangan Ki mengeluh sama tamu. Tadi kan sudah saya bilang, setiap detik sama tamu lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah dan baca. Ini ada tamu, nah kadang-kadang ada orang cerita, Ustaz tadi malam tamuku lama pulang. Untun aku bacakan ayat kursi langsung pulang. Dia cerita itu. Jangan, artinya kasihan ya. Dan jangan bertanya ada tamu datang. Tapi apa perlu tak? Kan perlu lagi itu begitu. Kalau tamu tidak boleh, kecuali tamu yang tidak dikenal. Pertanyaannya bukan apa perlu tak, siapa dicari. Tapi siapa kita cari. Nah itu. Tidak boleh, karena tamu itu ada dua macam. Tamu yang punya keperluan sama tamu yang tidak punya Nah, tamu yang punya keperluan bicara sendiri di nanti. Yang tidak punya keperluan, ya tentu tidak. Jangan sampai saya masih siaran di rumah tak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habib, tapi apa perlu tak? Ku jawab pikir, ya, minuman sama kue kering. Kata enak. Punya masih siaran. Ya, jadi jangan bertanya apa perlunya. Bicara sendiri, insya Allah. Jelas ya?